sidang PKL itu mereka akan pasti presentasi kompetensi selama mereka menjalankan PKL-nya. Nah, kalau saya sudah bicara sama Pak Kajul bahwa nanti untuk PKL-nya yaitu selama 18 minggu di jurusan, di perusahaan, dan kedepannya nanti hampir 2-3 minggu akan sidang PKL di kampus. Nah, kalau bisa, jika dimungkinkan, sebelum nanti anak-anak kami ini selesai di perusahaan Bapak Ibu, mohon nanti Bapak Ibu juga bisa eh, memberikan semacam feedback ke kami ya setelah nanti dijelaskan sama Pak Kajur terkait dengan kompetensi, dan nanti kalau bisa anak-anak kami sebelum nanti keluar dari perusahaan, mohon nanti bisa sekiranya anak kami juga bisa menjelaskan kepada perusahaan ya, kepada perusahaan atau dia presentasi di depan Bapak Ibu di perusahaan sebelum meninggalkan eh, perusahaan Bapak Ibu, supaya anak-anak kami ini tidak selesai langsung kembali ke mana ke kampus gitu ya, tapi kalau bisa eh, harapan kami anak kami sebelum meninggalkan perusahaan ya kiranya nanti Bapak Ibu bisa berkenan istilahnya memberikan feedback ke anak-anak kami apa yang didapatkan selama mereka eh, PKL. Nah, begitu pula sekali lagi begitu pula nanti setelah itu kami juga akan Merah. me, Oh, nggak apa sampai. ya mensidangkan mereka menjadi sidang PKL di kampus kami. Oh, Jadi ada dua presentasi. Jika berkenan ya tidak merembarkan Bapak Ibu, kisaran 3 juta. mereka presentasi di hadapan Bapak Ibu di perusahaan. Setelah itu mereka akan sidang PKL di Analisis sirkuit kami di bisa kampus kami. 30. Mungkin itu saja Pak Ezra, Pak Isram. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkenan. Sekali saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak 30 Ibu 30 sudah aja. memberikan waktu, memberikan tempat, memberikan bimbingan kepada anak kami yang Kalau akan gambar itu dikisaran 20. PKL nanti di awal Kalau bulan LKS Agustus 15. sampai nanti di 4 bulan terakhir, Agustus, RAP September, Oktober, November, atau sampai Desember selesainya. Mungkin itu saja Pak gambar Kajur dan Pak Kaprodi. 30. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, untuk itu selanjutnya akan kami sampaikan ke Pak Kajur supaya nanti Pak Kajur ada 2 atau 3 kalimat untuk memberikan masukan arahan ke para industri yang sudah ada pada hari ini supaya nanti antara industri dengan jurusan itu satu suara, satu pemahaman yang sama, sehingga nanti output dari anak-anak kita PKL ini sesuai dengan harapan dari jurusan. Kepada Pak Kajur, Pak Ezra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wadir 3, Bapak Chandra Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Wadir 3 atas kesempatannya ya telah memberikan kegiatan ini, melaksanakan kegiatan ini, di mana memang sangat baik tujuannya, yaitu demi melancarkan kegiatan pelaksanaan PKL di prodi kami, di jurusan kami untuk mahasiswa di jurusan sipil terutama. Baik Bapak Ibu, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari teman-teman industri yang berkenan hadir dan nantinya berkenan juga menerima mahasiswa kami dalam kegiatan pelaksanaan PKL. Cuma dengan harapan bahwa PKL kami di jurusan Teknik Sipil Poltekba ini saat ini berbasis CPL atau capaian pembelajaran lulusan di prodi. Jadi kalau di program studi di 3 teknik sipil, kami itu fokusnya terhadap pembangunan ya, dari perencanaan,
pengawasan dan pelaksanaan pembangunan gedung. Itu untuk prodi D3 Teknik Sipil, sedangkan untuk prodi D4 TRKJJ kami fokusnya ke perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan khusus untuk bangunan jalan dan jembatan. Sebenarnya kami di jurusan Teknik Sipil itu ada 3 prodi Bapak Ibu. Cuma yang saat ini melaksanakan PKL itu masih di prodi D3 Teknik Sipil dan D4 TRKJJ. Saat ini kita sudah tambahan prodi baru yaitu D4 TRKBA, cuma memang semesternya masih belum masuk ke semester PKL. Baru naik ke semester 3 semester depan, jadi belum melaksanakan PKL. Nah, nanti dalam pelaksanaan nanti izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa kami ketika PKL. Jadi dalam pelaksanaan PKL nanti, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir 3 bahwa pelaksananya kurang lebih 18 minggu atau kalau kami ya sekitar 1 semester. Jadi bobotnya itu mencapai 20 SKS. Nanti setiap 2 minggu sekali mereka harus sudah menyelesaikan satu kompetensi yang dipilih. Nanti dari sekian banyak kompetensi yang disediakan oleh prodi, teman-teman mahasiswa hanya mengambil 9 kompetensi saja. Jadi hitungannya satu kompetensi itu akan diselesaikan dalam kurun waktu selama 2 minggu. Mereka harus selesai satu kompetensi. Jadi setiap PKL itu mereka tetap harus melaksanakan membuat laporan, kemudian konsultasi dan bimbingan, sehingga nantinya selesai 2 minggu tersebut satu kompetensi mereka harus selesai. Jadi ketika selesai PKL mereka udah langsung siap untuk seminar seperti itu Bapak. Jadi mohon bantuan dan bimbingannya dari Bapak Ibu semua. Nanti dalam penyampaian ini saya membantu Bu Anis ya selaku Kaprodi D3 yang kebetulan saat ini belum bisa hadir, mohon izin karena sedang menjemput suaminya di bandara. Nanti saya coba bantu menjelaskan kompetensi dari Prodi D3 Teknik Sipil. Kemudian nanti ketika masuk kompetensi D4 TRKJJ nanti akan dibantu dijelaskan oleh Bapak Muhammad Isram. Saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, di Prodi D3 Teknik Sipil ini ada kita kenal dengan aspek dan materi kompetensi Bapak Ibu. Jadi mereka nanti mahasiswa ini PKL mengambil dari materi kompetensi yang sudah disediakan. Harapannya mereka punya target dan output ketika PKL. Karena kalau kita berkaca dari tahun-tahun dulu ya sebelumnya mahasiswa-mahasiswa ini bingung ketika turun ke lapangan pada saat pelaksanaan PKL mereka tidak tahu mau ngapain sehingga ya terkadang mereka hanya disuruh fotokopi, membuat laporan, mengetik laporan, tapi nggak tahu mereka harus mencapai target apa ya. Padahal mereka di Prodi Teknik Sipil dan TKJJ itu punya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi ketika sudah selesai kuliah, mereka harus sudah punya kompetensi. Nah, di sini pembelajaran teori yang sudah didapatkan kalau D3 itu di semester 5 mereka melaksanakan PKL, sedangkan di D4 itu di semester 7 ya untuk PKL-nya. Jadi mereka sudah mendapatkan pembelajaran teori, kemudian nanti akan masuk ke pelaksanaan di lapangan melalui program PKL. Nah, di Prodi D3 Teknik Sipil ini ada 39 materi kompetensi yang terbagi dalam 7 aspek kompetensi. Nah, di sini sudah mencapai beberapa kegiatan yang dari perencanaan, kemudian pengawasan maupun pelaksanaan fisik pekerjaannya. Nah, di D3 Teknik Sipil itu yang pertama ada aspek kompetensi terkait tentang manajemen konstruksi bangunan gedung. Ya. Jadi masuk ke segi manajemennya, yang pertama itu membuat metode kerja, kemudian yang kedua membuat rencana kerja dan syarat-syarat sesuai dengan dokumen kontrak. Jumlahnya tuh 16 juta. Yang ketiga mampu membuat time schedule ya, rencana time schedule ini kan bisa di tim perencanaan. Kemudian di keempat itu adalah membuat RAB, menyusun RAB dan pengendalian biayanya. Kemudian kelima menyusun rencana pengendalian mutu pekerjaan. Kemudian yang
karena mampu menjelaskan ya pada saat pelaksanaan kegiatan rapat manajemen konstruksinya dari PCM, kemudian kick off meeting maupun SCM-nya. Ya, ketika ada masalah, itu sistemnya seperti apa, metodenya seperti apa di lapangan, mereka harus bisa menjelaskan nantinya. Kemudian disusun juga dalam suatu laporan. Jadi setiap kegiatan yang terjadi di lapangan nanti mereka susun. Nah, PKL ini tidak harus mereka satu kompetensi itu fokus di satu kompetensi itu saja. Artinya mereka sebenarnya masih bisa sedikit fleksibel karena misalnya contoh PCM kemudian kick off meeting, SCM ini kan tidak terjadi dalam 2 minggu berturut-turut ya, artinya tidak berlangsung dalam kurun waktu sejalan. Ini biasanya akan ada selang-seling waktunya sehingga mereka bisa saja mengskip dulu kompetensi ini, dia pending dulu untuk masuk kompetensi selanjutnya, kemudian nanti di minggu berikutnya ketika sudah masuk kegiatan ini mereka bisa tambahkan lagi di kompetensinya. Kemudian yang kedua yaitu administrasi teknis proyek khusus bangunan gedung, yaitu pertama mampu membuat pekerjaan tambah kurang ya dan justek ya. Ini yang masuk dalam adendum. Kemudian kedua mampu membuat laporan teman-teman di lapangan, tapi mereka yang mampu membuat. Dan nanti ketika nanti diseminarkan, mereka harus bisa menjelaskan bagaimana cara membuat laporan harian, kemudian bagaimana cara membuat penjualan di mana dan pada volumenya. Jadi kalau sama apa ya, kemudian dia masukkan ke dalam laporan, itu nanti bisa dia masuk. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan tugas ke mereka sehingga mereka ada pengalaman dalam pembuatan laporan. Kemudian yang ketiga, kompetensi aspek ini mampu membuat gambar di perencanaan ya sejauh ini di pelaksanaan bisa mampu membuat aspek dari pekerjaan. Mereka nanti yang melaksanakan mengerjakan kan dari tingkat individu data tegur saja karena dari kampus dosen dan bodi menugaskan mereka untuk bisa melaksanakan fotokopi hasil pekerjaan teman-teman di lapangan. Dan yang keempat mampu membuat data volume pekerjaan, mereka mampu membuat laporan PAO semuanya, tetapi bisa dilibatkan mahasiswa bagaimana cara menyusun PAO, penerimaan operator PAO. Kemudian yang ketiga itu PKK yang teman-teman mahasiswa ini diimitasi, kemudian mengidentifikasi pelaksanaan prosedur peralatan dan pengembangan 3L, kemudian mampu menyusun KK3 dengan potensi baik dan partisipasinya terkait dengan pelaku konstruksi, material, metode, peralatan, desain, serta pelaksanaan khusus bangunan gedung. Kemudian yang keempat mampu melaksanakan dan membuat laporan prosedur kegiatan konstruksi serta bisa mengevaluasi pelaksanaan.